saya udah tinggal dihitung bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu, saya mengucapkan selamat datang, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya bersama-sama mengadakan silaturahmi untuk mempererat hubungan kita. Untuk itu, sebelum acara dilaksanakan, akan saya bacakan acara-acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari ketua. Yang ketiga, pembacaan suci ayat Al-Quran nggak ada ya. Pembacaan suci Al-Quran nggak ada. Tausiah nggak ada. Yang ketiganya, ikrar. Nanti ikrar dibawakan sama Pak Rustam. Selanjutnya lain-lain dan penutup. Monggo acara kita buka kanthi wawasan basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, sambutan dari Bapak Ketua. Kepada Bapak Sumanto, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini tidak biasanya kita pertemuan tanggal 13, tapi kita undur tanggal 20 berkaitan dengan silaturahmi Idul Fitri 1445 Hijriah. Jadi kita sepakat kita undur karena kita kurang lebih 1 tahun kita bersama-sama, ya 1 tahun sekali kita adakan silaturahmi atau halal bihalal. Mungkin yang belum bisa hadir mudah-mudahan baik-baik saja karena sesuatu hal. Jadi yang ada kita laksanakan bersama-sama. Pertama, kita kepada Ibu sesepuh kita, Bu Tarsim, Bu Trisno, rekan-rekan Bapak Abri, Ranting Babunden, Pasinggangan Binangun, ibu-ibu Perip, ibu-ibu Warakawuri yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu kembali pada acara rutin digabung dengan silaturahmi. Kemudian yang sementara yang bisa bergabung Bu Warsinah, matur nuwun Bu, saya bergabung. Dan masuk Bu Sumiati juga sudah bergabung tapi belum hadir ya, belum bisa hadir, izin. Ya, terus masuk Pak Santo kan Ketua RT tadi izin bersamaan ada undangan mewakili pihak keluarga, ada ada calon istri dan calon suami. Ya mungkin nembung nek carane bahasa Jawane lamaran. Ya. Lanjutkan. Ya. Kemudian saya lanjutkan, semoga pada hari ini Bapak Ibu sehat
tidak ada suatu halangan apapun. Kemudian saya akan bacakan pertemuan Ancap kemarin tanggal 4 yang membahas rencana silaturahmi tingkat anak cabang Banyumas. Jadi kita semua nanti yang ada di sini, maupun yang tidak hadir, diharapkan nanti tanggal 23 hari Selasa ya kalau salah, kita datang ke kantor Pepabri Ancap Selatan alun-alun Banyumas untuk melaksanakan silaturahmi tingkat kecamatan. Kita akan ketemu teman-teman kita di ranting 1 sampai dengan ranting 5. Seperti apa ya, teman-teman kita nggak pernah ketahui, mungkin tahu tapi nggak pernah ketemu. Nanti kita ketemu di sana silaturahmi. Jadi sudah diputuskan tanggal 23 hari Selasa menghadirkan muspika dan undang-undang yang lain yang biasanya dilaksanakan di Balai Desa Sudagaran. Kemarin kita coba kita laksanakan di kantor kita sendiri. Jadi kalau di kantor Sudagaran, di Balai Desa Sudagaran kan kita nyewa tempat dan lain sebagainya, kursi, sound system dan sebagainya. Jadi kemarin diputuskan kita coba di kantor Pepabri, nanti gerobak-gerobak itu yang disewa itu nanti kita pinggirkan dulu, kita keluarkan ke belakang dekat kolam renang. Nanti bersih, nanti ditempati kursi-kursi. Jadi kurang lebih 140 orang Pepabri, Perip maupun para Kawuri. Jadi sekali lagi nanti ini sebagai undangan sekaligus kehadirannya Bapak-Bapak Ibu. Nanti tidak, saya ulangi lagi, tanggal 23 hari Selasa, yang tidak ada kepentingan silahkan monggo hadir. Kita ketemu teman-teman kita yang lain nanti. Itu. Terus saya bacakan pertemuan kemarin dari sekretaris pembukaan, kemudian dikultum oleh Bapak Samsul Rizal tentang malam Lailatul Qadar. Walaupun sudah lewat ini kita sampaikan, Allah menurunkan malaikat, tapi nggak tahu kemarin 10 hari terakhir kita juga aktif baik itu di musola maupun di rumah. Siapa yang menerima wahyu nggak tahu kemarin. Pahalanya 1000 bulan, 10 hari tanggal ganjil 21, 23, 25 dan seterusnya. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan ada yang mendapat wahyu. Kemudian kaitannya dengan puasa, berakhirnya puasa, masing-masing mungkin tidak lupa dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak seperti dulu. Kemarin itu harga beras agak mahal, jadi dibulatkan 50.000 3 kilo. Harganya kan ada yang 15.000, ada yang 18.000. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ngerti, jadi 3 kilo beras atau uang sebanyak Rp50.000. Kemudian dilanjutkan takbiran, baginya sholat Idul Fitri. Bapak Ibu mungkin hadir melakukan sholat Idul Fitri. Sebelum berangkat, masing-masing membatalkan puasa karena sudah puasa 1 bulan, dan batalkan puasa untuk menuju ke lapangan atau masjid untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Selanjutnya salaman, saling memaafkan. Beda kalau kita di sini nanti setelah selesai kita laksanakan salam-salaman, saling memaafkan nanti Bu ya. Kemudian sambutan Ketua Ancap, masih waktu itu melaksanakan ibadah puasa tinggal 1 minggu. Jangan lupa membayar zakat fitrah. Kemudian acara silaturahmi tingkat Ancap, pinjam mimbar. Kemarin saya tuh kasih tugas banyak sekali. Pak Karmen kok ora liya-liyane lah dikokon aku kabeh-kabeh aku. Tapi ya alhamdulillah saya bisa melaksanakan, termasuk pasang banner Bu. Pak Marto tolong pesen banner. Ya saya oper-oper pesen banner. Terus podium, yang cerah lah Pak Marto cerah. Ya nanti saya pinjam dari desa. Cuma dokumentasi masuk jadi ketua panitia belum apa liane orang tahun lalu juga saya, ini saya lagi ini. Tidak apa-apa lah, mungkin
mudah-mudahan diberi sehat mengikuti kegiatan tersebut. Kalau kursi-kursi kemarin diserahkan sama Pak Siswono dari LSUB. Kalau Pak itu yang sudah karen itu kasih tugas jadi parkir. Ya. Karena pisahnya seperti itu, jadi ngatur-ngatur lalu lintas, parkirnya nanti keluar sebelah sana, karena dalamnya emperan kan dipakai untuk kita bersama. Terus ini kaitannya dengan duklok, ya, dukungan makan snack terus ditanggung oleh panitia. Ini Pak Kamen telepon, masing-masing ketua ranting ditelepon, Pak nanti begini, intinya itu Pak Marno ya, yang ganti ketua ranting 4, Pak Jalini itu menghendaki istrinya jadi seksi konsumsi, biasanya rebutan seksi konsumsi. Tapi Pak Jarmen telepon ketua-ketua nanti kalau jangan ya, jangan jangan boleh, nanti Bu Bambang saja jadi seksi konsumsi ya, maunya hemat. Ya kita setujui. Setelah pelaksanaannya waktu rapat Bu Bambang ditunjuk dari seksi konsumsi. Bu Bambang nggak bisa masak, pesen catering, biayanya singkat aja 34.000 satu orang jatahnya, padahal itu bisa untuk 2 orang. Jadi makanya nanti daging ya, daging dengan lauk 34.000. Snack sendiri, snack itu 8.000. Ya 8.000. Snack itu ya makanan kampung lah. Mungkin ada pisang gudeg, ada kacang dan sebagainya. Dan Pak Karmen mau nanti bapak-bapak ibu jangan dikasih lepek itu, kalau udah tempat makanan nanti tumpah, nah, dus ya. Terus aja biar yang sendiri ini masuk. Nah terus itu Butoyo usul sebaiknya snack itu didus tuh diberi isi sekalian, nanti masuk tinggal bawa. Ini Pak Karmen nggak setuju, nah, mau saya begitu ya sudah. Terus masalah makan ya, prasmanan ambil sendiri-sendiri, lauknya daging, bukan ayam tapi daging, diputuskan daging 34.000. Saya usul, Pak mau ditambahi tempe apa tahu ya, apa dibacem, jadi kan nggak semua daging, nggak bisa, pokoknya putusan itu. Oh, udah. Terus satu lagi melas Pak Rustam sekretaris itu mungkin sambil ngobrol sama orang lain dia ngomong terus dimarahi, kasihan, dimarahi habis-habisan, sekarang mengundurkan diri. Ini saya buka saja nih, bikin WA mengundurkan diri dari sekretaris nih, Pak Rustam, karena yang tua itu, yang sepuh. Iya, terlalu keras ini, jelas itu Pak Karmen terlalu keras dalam penyampaian. Orangnya memang seperti itu wataknya. Akhirnya tolong ke saya lagi, Pak tolonglah nanti. Dari sekretaris itu nggak ada mengundurkan diri, saya diminta tolong ngurusin, buat surat menyurat ke Musbika, buat itu dan ini. Waktu sebelum mudik saya ngomong, Pak saya pusing, mikir sana mikir sini, suruh sini semua saya masuk. Saya mau pulang, mau mudik, ya nanti habis mudik, tolonglah. Jadi tidak semudah itu, ya sekretaris itu belum main itu, akhirnya mundurkan diri, kasihan gitu, udah tua. Saya datangin ke rumahnya ke sana, belakang Panti Asuhan, kenapa Pak Rustam? Aku baru kali ini aku domain tonton karo Pak Kamen, bangkitan mustuwa. Ini setelah jadi lebih enak hati Pak. Ya gimana, bisa aku mundurkan dia, aku mau sekolah bodoh-bodoh. Jadi saya rayu-rayu baik-baik, tapi nggak bisa, sudah terlalu parah ya. Saya juga ngomong, memang kita pertemuan itu kadang-kadang ada yang mendengarkan, ada yang ngobrol sendiri. Kalau saya bebas Bu, mungkin pengen ngobrol, Bu silahkan, kalau mau dengarkan nggak apa-apa, namanya pertemuan itu kan kita kan ya pengabdian, termasuk saya juga pengabdian, orang yang bayari pensiunan itu ya.
Tapi tanpa ini kita nggak bisa jalan nanti. Kita purna itu diwadahi oleh pepabri. Jadi kalau kita nggak masuk pepabri nanti repot sendiri. Karena semua administrasi lewat pepabri. Jadi ada yang tidak mau, bingung itu nanti. Saya sudah berkali-kali menyampaikan tidak mau bergabung dengan pepabri, silahkan nanti kalau ada sesuatu apa-apa. Kalau gitu bingung. Ke desa nggak diterima, ke Kuramil juga nggak diterima, ke Polsek apalagi kabupaten ya. Ada wadahnya di sini pepabri. Jadi mungkin yang belum bergabung silahkan nanti sampaikan. Kita purna ya, purna pepabri, Perem maupun Warakaburi, kita diwadahi pepabri, Persatuan Purnawirawan. Pepabri itu sebetulnya zaman dulu tapi karena masih berlaku ya. Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tidak apa-apa, kita ikut aja, yang penting pepabri. Jadi yang belum bergabung silahkan bergabung, ya sudah bergabung monggo, kalau ada kepentingan tidak apa-apa, yang penting sudah bergabung, ada waktu silahkan datang, kalau ada kesibukan, ada kepentingan silahkan izin. Saya sudah berkali-kali sampaikan, yang tidak bergabung kebetulan pontang-panting repot. Kemarin sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi, seperti Burapan ya, anaknya namanya Wartoyo, Sermapur Wartoyo di Danaraja. Burapannya ditekanin ngumpet mau bergabung. Iya, Bu, saya nggak apa-apa Bu, saya nggak ada apa, Duh, sampaikan ini, oh nggih. Ya sudah, nggak bergabung nggak apa-apa. Tahu-tahu katanya sakit dibawa ke Danaraja, anaknya kan Danaraja Wartoyo. Meninggal di sana ya. Meninggal di sana, dibawa dimakamkan di Pekunden. Saya nggak tahu juga, nggak ada yang ngabari. Tahu-tahunya hanya si Wartoyo itu datang ke tempat saya, Pak, iki biyongku ninggal, terus piye? Piye carane ngurus santunan? Ujare wis bisa. Waktu itu kan memang saya biarkan ngurus sendiri sana sini. Nah, akhirnya balik lagi. Ditolak, harus lewat pepabri. Baik ke tingkat ranting, ancap dan sebagainya. Iya. Ya piye? Aku ngurus itu ora bisa kudu gini-gini ya, terus ya tolonglah bantu. Oh gitu ya, ya kita bantu, mau minta tolong. Semua belangko itu ada di pepabri, belangko ini ya, kita bantu, minta tanda tangan. Itu ketua kepala desa waktu itu Pak Narsim. Tanda tangan gampang itu, Pak Narsim itu memang gampangan kalau wong dhewe. Datang sana, ora Suryawan bengik diterima ya. Udah mau daftar sini silahkan, daftar sendiri ke Jogja kan itu. Memang biaya administrasi itu dulu memang 300, sekarang 500 ya. Ya, administrasi. Soalnya kan keluarkan alamat ya, langsung alamat itu lewat mana-mana. Mereka ada rekening ahli waris. Itu secara singkat masalah pepabri. Nanti tolong kita pertahankan organisasi pepabri. Karena wadah dari Purnawirawan ini di sini ya. Kalau Ancap kadang-kadang nggak ada yang mengkoordinir ya. Seperti ketuanya Ancap Pak Karmen kadang-kadang hanya nyuruh. Silakan atur masing-masing ya. Itu kaitannya dengan pepabri, jadi bapak-bapak ibu-ibu nggak usah apa itu namanya mengeluh, aduh pensiun aku nggak mau pabrik. Ke pabrik itu 1 bulan 1 kali kita kumpul lah, 1 bulan 1 kali, ID informasi apa dan sebagainya. Terutama ini yang mengembirakan, mudah-mudahan Pak Prabowo betul-betul sah nanti tanggal 22 ya. Kita berdoa karena kita ini yang purna itu yang ditunggu-tunggu tunjangan veteran Seroja Timur. Saya kira semua sudah pernah berangkat. Karena beliau akan memperjuangkan veteran Seroja. Kalau iya clear ya, alhamdulillah kita nanti dapat tunjangan veteran yang sudah yang sepuh kan sudah itu, termasuk Bu Sutirah Saliman itu sudah, ya Bu Sutirah Saliman ya.
Pasinggangan. Iya, kembali saya usulkan kalau Bu Bumbingan itu sudah, ya, Bu Darsin sudah, yang belum malah Bu Saryono ya nggak keurus ya Bu ya. Iya, nggak keurus, nggak ada yang urusi ya. Waktu itu saya angkatan udara Bu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo nanti tanggal 22 betul-betul sah jadi presiden terpilih. Karena ini masih goncang. Ini ada kemarin ya, hari Jumat itu ada demo ya. Kalau demo pendukungnya Prabowo demo damai, tapi kalau lawannya 01, 03 itu demo protes karena kalah ya. Itu katanya dengan politik sedikit menyinggung, tapi tetap alhamdulillah kita doakan untuk jadi presiden karena ada yang kita tunggu-tunggu. Itu dengan Bapak Pribadi itu termasuk dengan veteran. Terus ya, nggak apa-apa Bu nanti. Senyap gitu. Amatannya ada suara yang senyap. Iya. Saya nyambangi temannya Bu Tren, mana Bapak Bu, dan tak komisi atau siah gitu, kultum. Lu datang nanti, dan nanti Bu Tresna lah mewakili ya. Ya, nanti di samping ada ikrar nanti harus mewakili teman-teman. Ya kita intern tidak apa-apa lah, emang ya kita ini orang-orangnya yang ada. Kita kurang lebih 1 tahun ya bersama-sama di sini. Ya mungkin kita dalam bicara, mungkin dalam tingkah laku mungkin ada yang kurang berkenan, jadi kita saling memaafkan nanti di sini. Makanya saya belum minta maaf, nanti kita bareng-bareng nanti. Nanti Pak Rustam menyampaikan, nanti saya balas, nanti kita salaman bareng-bareng. Itu semata ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kaitan dengan nanti ada arisan juga, soalnya ini kan teman rutin ditambah dengan silaturahmi. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas pada acara lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung masalah veteran itu supaya kita jangan salah paham. Bukan Pak Prabowo jadi presiden otomatis keluar. Itu ada aturannya. Yang pertama saya jelaskan dulu mengenai veteran. Aturan dasar veteran apa sebetulnya? Sebetulnya definisi daripada veteran. Veteran adalah seorang anggota militer maupun sipil yang berhadapan dengan pasukan luar negeri disebut veteran. Itu aturan dasar. Kenapa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 harus direvisi? Karena di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa yang bertugas sebelum integrasi pada tahun 75 dan 76 itu yang diakui sebagai veteran. Setelah Timur lepas, ada pemikiran bahwa semua anggota yang bertugas di Timur bisa disebut veteran. Nah gitu. Kan karena lepas kan jadi luar negeri gitu. Sekarang 6 langkah menuju untuk mendapatkan dakor. Yang pertama itu membuat draft revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang veteran. Sekarang udah dibuat ini draftnya. Yang kedua diajukan ke DPR RI untuk dibahas di Komisi 2. Setelah dibahas di Komisi 2, kalau udah selesai dibawa ke sidang paripurna, apabila disetujui baru disahkan. Yang ketiganya dikeluarkan peraturan pemerintah untuk sebagai ajuan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan dananya. Nah setelah itu sudah selesai, baru Kaminfedsat
kantor veteran itu menginventarisir anggota yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai veteran. Setelah ada ketetapan mendapat piagam veteran, baru bisa diajukan untuk mendapatkan dahor, dana kehormatan. Jadi banyak aturannya, enggak terus tiba-tiba Pak Bro terus keluar. Itu aturannya, kekuasaan itu tergantung di lembaga legislatif. Semua ada undang-undangnya. Kita gaji naik pun ada undangnya. Undang-undang APBN. Setelah undang-undang APBN baru keluar peraturan pemerintah. Nah itu, jadi liku-likunya gitu. Saya sih bukannya pinter ya, cuman saya baca di internet gitu. Makanya saya suka kritik-kritik itu. Kemarin saya kritik, kenapa walaupun itu 1.000, kenapa gaji pensiunan tentara dipotong 1.000? Itu lain organisasi kita. Apa ada pensiunan guru dipotong untuk anaknya? Ini kan FKPPI kan anak tentara ya, anak tentara kan. Kenapa yang kekurangan dananya dipotong pensiunan? Walaupun itu 1.000. Itu. Apa ada gaji guru dipotongin untuk anaknya, ada organisasi? Kalau gitu kita gampang aja bikin forum komunikasi putra-putri guru Indonesia. Nanti dananya minta pensiunan guru gitu loh. Ini forum komunikasi putra-putri ABRI, kita yang kena getahnya gitu loh. Apa dan lagi di Kabupaten Banyumas saya tanyakan di Samarinda enggak ada potongan. Ya berarti Kabupaten Banyumas saja. Gitu. Ya, kritiknya saya itu bukan kritik maksudnya pelit gitu. Ini untuk membangun supaya kan itu. Selanjutnya ini acara ini langsung tausiah Pak. Acara selanjutnya ikrar silaturahmi kepada Pak Rustam, monggo waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ketua Papabri Ranting 3 Bapak Haji Sumanto yang saya hormati beserta pengurusnya, Ketua Perik Ranting 3 yang saya hormati, Ketua Warakawuri Ranting 3 yang saya hormati, dan kepada seluruh anggota Papabri Perik Warakawuri yang sudah hadir, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat rezeki, kesempatan dan sebagainya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di kantor Papabri Ranting 3 dalam rangka pertemuan rutin dan sekaligus mengadakan suatu acara halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Yang kedua, salam dan salawat tetap kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat mulai alam dunia sampai kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini tentunya hari yang sangat baik sekali di bulan Syawal. Kita semua saling memaafkan
karena manusia adalah tempat salah dan dosa, sehingga alangkah baiknya apabila kita saling memaafkan. Begitu pula kami atas nama dari anggota Pepabri, anggota Perip dan Warakaburi, tentu di dalam pergaulan sehari-hari, baik di dalam organisasi maupun secara pribadi, barangkali ada tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan di hati Ketua Pepabri, yaitu Bapak Haji Sumanto, dan kami dari segenap anggota tentu mohon maaf lahir dan batin. Semoga nanti Bapak Ketua berkenan untuk memaafkan segala kekhilafan dan kesalahan kita semua. Demikian sedikit dari saya mewakili dari anggota Pepabri, Perip dan Warakaburi. Apabila dalam menyampaikan kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab apa yang disampaikan perwakilan dari Pepabri Ranting 3 maupun Perip dan Warakaburi yang disampaikan oleh Pak Rustam. Memang kita sebaiknya duduk aja Bu, kalau kita berdiri kan gemeter kakinya ya, dengkul itu gemeter, jadi kita duduk. Pangapunten, minta maaf ya. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, baik itu Pepabri, Perip maupun Warakaburi, yang selama ini kita bersama-sama kurang lebih 1 tahun dalam suka dan duka. Ya, termasuk saya sendiri juga mungkin sering menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan, mungkin salah ngomong, ada yang bapak ibu yang nggak cocok. Ya secara pribadi saya juga minta maaf atas segala kesalahan, ya kekurangan dalam pembicaraan maupun tingkah laku. Kalau bapak ibu tadi sudah sampaikan oleh perwakilan, saya memaafkan bapak-bapak ibu mungkin dalam pergaulan kita sehari-hari mungkin ngerasani dan sebagainya. Saya secara pribadi memaafkan seikhlas-ikhlasnya, memaafkan setulus-tulusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bisa berikan ampunan kepada kita semua, baik dari disengaja maupun tidak, apa yang kita sampaikan sehari-hari selama kurang lebih 1 tahun. Jadi saya maafkan, begitu juga sebaliknya saya juga mohonkan maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu selama bersama-sama di sini dalam suka dan duka. Kita memang pertemuan maupun anggota Pepabri ini, ya kita itu hanya kebersamaan, tidak ada nanti dapat gaji sekian, dapat honor sekian dan sebagainya. Kita dapatnya ya gaji pensiunan, termasuk yang kita itu tunggu mungkin apa itu gaji ke-13 maupun kemarin hari raya sudah kita terima. Kita tunggu lagi nanti gaji ke-13 mungkin antara bulan Juni. Saya tambahkan ini agak menyimak sedikit, walaupun pernah saya sampaikan kaitannya dengan Idul Fitri sudah kelewat, nanti ke depan kaitannya dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu menyongsong calon-calon jemaah haji ya, yang akan berangkat menunaikan haji. Kadang-kadang ada yang tanya, Pak itu umrah atau haji itu apa sih bedanya? Yang bisa menjelaskan yang sudah melaksanakan ibadah haji. Kalau ibadah umroh dilaksanakan sepanjang tahun, kapan saja. Hari ini mendaftar, bulan depan berangkat. Itu ibadah umroh. Ibadah umroh itu nanti di sana melaksanakan tawaf ya, keliling Ka'bah 7 kali, melakukan sa'i, mutar 7 kali, kemudian terakhir tahallul, potong rambut sebagai syarat. Itu ibadah umroh selesai.
Kalau ibadah haji beda, ibadah haji itu harus melaksanakan ibadah umroh dulu ya. Ibadah umroh dulu, baru rangkaian ibadah haji. Panjang ceritanya. Jadi kalau ibadah umroh itu 1 minggu selesai, ibadah haji kemarin kurang lebih 40 hari. Ini 40 hari lama. Jadi 6 hari itu di Mina ya, di Mina nanti ada melaksanakan wukuf. Sahnya haji itu wukuf di Arafah. Kalau dulu terkenal Padang Arafah karena gersang, sekarang sudah banyak pepohonan. Sana ngarani pohon Soekarno ya, karena dulu waktu itu Pak Karno pernah ibadah ke sana haji gersang, hanya didatangkan pohon yang cocok untuk di sana. Di sana namanya pohon Soekarno gitu. Jadi wukuf itu sahnya haji. Jadi yang sakit-sakit mungkin di rumah sakit ya langsung tetap dari petugas haji dibawa ke Arafah melaksanakan wukuf di sana. Iya. Nanti selesai wukuf nanti terus ke Musdalifah kembali Mina terus nanti lempar jumroh. Selama 4 hari lempar jumroh jauh. Jalan 7 kilo, balik lagi 7 kilo, 14 kilo. Dan sebagainya selesai, kegiatan itu terus selesai di Mekah kita berangkat ke Madinah. Saya kira itu Madinah jauh, dekat ya, nggak taunya jauh, Jakarta Purwokerto itu. Jadi berangkat jam 7-8 pagi sampai Madinah itu malam tuh, habis maghrib sampai sana. Saya juga belum tahu kan, di sana belum tahu itu bari ini apa pada umur apa lagi. Lalu kita melaksanakan sholat arba'in, dihadapkan dengan sholat arba'in 5 waktu ya, 5 waktu hari malam kali 8 hari. Jadi di Madinah itu 8 hari harus melaksanakan sholat arba'in 5 waktu non stop. Jadi nggak ada istirahat gitu. Selesai, bari isya selesai malam hari kita sudah tunggu bis. Dia tunggu bis di luar hotel itu. Kita tanya bis apa namanya. Jadi kita persiapan balik ke tanah air, di Natali Kopra dan sebagainya. Sampai jam 1 malam sampai subuh. Terus kita dibawa ke bandara King Abdul Aziz. Kalau Madinah King Abdul Aziz, kalau di Mekah bandara Jeddah, ini beda-beda. Itu secara singkat dokter kita naik pesawat balik Jakarta. Luar biasa lelah. Kalau enggak fisiknya betul-betul kuat, pada ambruk sakitnya. Ya. Itu secara singkat tambahan saya ya. Jadi sampaikan masalah ikrar sudah saya sampaikan. Ya kita sama-sama memaafkan ya Pak Bu ya, lir ya, wis ranti dosa bareng-bareng ke depan supaya baik-baik saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ikrar sudah saya sampaikan, balasan dari Pak Rustam mewakili dari Bapak Bri. Nanti dilanjutkan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Selanjutnya kultum ya Bu. Tapi karena ini juga sudah tua-tua semua, mungkin sudah mumpuni. Jadinya saya kasih durasi berapa? 10 menit ya. Kalau kultum ya 7 menit. Tapi ini saya beri kelonggaran 10 menit. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi, bermuajah di sini dengan acara seperti biasa.
arisan dan dilanjutkan dari hari Ibu ya. Ramadan sudah berlalu, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah SWT dan bisa melaksanakan amalan-amalan itu secara istiqomah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan pada kita. Kita berikan umur panjang, rezeki yang banyak dan barokah ya. Tak henti-hentinya kita itu selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Kita bisa bernafas dengan legawa leluasa, tidak menggunakan oksigen. Masya Allah gitu Bapak Ibu. Setelah ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa berjalan ke sana kemari ya. Apapun yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan itu kalau kita niati dan ikhlas, semuanya menjadi barokah. Menjadi barokah. Sedikit kalau diniamati dengan ikhlas, insya Allah barokah. Tidak usah mengeluh. Tidak usah mengeluh. Karena dengan keluhan itu tidak akan yang menambah hanya kita sendiri. Rasa bahagia dengan Allah yang berikan itu. Yang kedua, sholawat dan salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhir zaman kita semuanya mendapatkan syafaat dan bisa bahagia bersama Rasulullah di surga Firdaus bersama Rasulullah. Masya Allah, itu sulit banget. Gak semua orang bisa mendapatkan itu. Gak semuanya orang bisa mendapatkan, kecuali buat orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah, senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, itu yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Salah satunya kita selama kita dalam menjalankan ibadah setiap hari, henti-hentinya kita bersolawat ya ibu-ibu ya. Berjalan dengan sholawat sallallahu alaihi Muhammad itu yang pendek sekali, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, ketika seperti itu. Kemudian kita masuk rumah, jangan lupa kita juga menggunakan sunnahnya, sehingga amalan kita itu kalau kita kerjakan seharian dikerjakan dengan sunnah, sehingga semuanya mendapatkan pahala, semuanya diniati ibadah. Jadi setiap 24 jam kita niati dengan sunnah, insya Allah mendapatkan pahala 24 jam. Nah, selama bulan Ramadan kita sudah diberikan pendidikan moral lahir batin. Hati kita dijaga, tidak subutan pada temannya, pada tetangganya, pada siapapun. Tangan kita juga dijaga, tidak mengambil barang orang lain yang bukan haknya. Mata kita dijaga, tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang tidak bernilai positif. Mata kita, hati kita, kaki kita, tangan kita, mulut kita, perut kita jangan dikasih makanan yang bukan hal-hal yang haram, yang halal, harusnya halal, yang thayyibah. Kalau semua itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita akan selamat dunia akhirat. Itu kita sudah latihan selama bulan Ramadan, sholat 5 waktu dengan khusyuk ya, zikir, sholat, membaca Al-Quran sebisanya kita Bu. Allah itu tidak menilai apa yang kita berikan, tetapi Allah menilai akhlak kita, amal kita setiap saat. Kalau akhlak kita itu kita kerjakan baik, insya Allah amal kita juga akan dinilai Allah dengan baik pula. Ikhlas itu yang dinilai oleh Allah, itu ikhlas, tidak meminta imbalan balasan apapun. Termasuk di sini ibu sedekah 1.000, 2.000, kalau ibu ikhlas, insya Allah bernilai pahala. Tidak usah merasa uang saya kurang, nanti saya nggak ada yang ganti. Enggak, kita diganti oleh Allah dengan kesehatan, dengan teman, dengan ilmu, dengan rezeki yang lain. Tidak usah takut, tidak usah takut kekurangan ya, karena Allah itu Maha Kaya. Dengan silaturahmi ini kita akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ada suatu cerita ini ya, suatu saat Rasulullah itu bertemu dengan seseorang. Di situ Rasulullah didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Pada waktu itu malaikat mengatakan, ya Rasulullah, itu si A
besok sore akan meninggal. Gitu. Besok sore akan meninggal. Kenapa? Besok sore meninggal. Iya, karena perintahnya Allah. Besok sore akan dicabut nyawanya. Kemudian si A itu diperhatikan oleh Rasulullah sampai besok hari. Ternyata besok hari beliaunya itu masih adzan, masih dipikir, masih sholat. Hei malaikat, kenapa si A tidak kau cabut? Ini sudah waktunya dicabut malaikat. Ya, karena orang itu sebelum dia berangkat ke masjid, dia bersilaturahmi. Maka umurnya saya panjangkan, tidak jadi saya cabut. Akhirnya orang itu dipanjangkan umurnya sampai 80 tahun. Masya Allah. Itulah barokahnya silaturahmi ibu-ibu. Ya, walaupun kita sudah tua, kalau kita banyak silaturahmi, ibu-ibu sakit, gunakan untuk silaturahmi. Ya, silaturahmi. Karena dalam silaturahmi itu akan dipanjangkan umurnya, dibuang penyakit batinnya, diberikan ilmu yang banyak yang barokah. Di sini panjenengan juga dapat ilmu yang banyak yang barokah, saudara yang banyak yang barokah, tidak diduga-duga. Teman kita hari ini pada datang semua itu sudah karena Allah. Saya di sini juga karena Allah. Tunggunya kemarin saya didatangi oleh Pak Manto untuk mengisi ceramah ini, tapi saya tidak mau karena saya tidak mampu. Ibu-ibu, saya itu juga bodoh, tidak tahu apa-apa. Bukan berarti saya di sini minta bapak-bapak, saya tidak bisa apa-apa. Ini cuma saya hanya mengulas kata-kata para alim ulama. Kalau kita banyak sedekah, banyak silaturahmi, Allah akan memberikan panjang umur dan Allah itu akan mengganti pahala kita di akhirat kelak. Begitu ibu-ibu, tetap tegar, sehat, tetap melanjutkan ibadah kita walaupun puasa sudah berlalu ya ibu-ibu. Tetap puasa kita amalkan, keseharian kita, sholatnya tetap ditangkatkan. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan ya ibu-ibu, karena capek, karena urusan anak cucu ya, sehingga sholat ibadah terledor ya, terledor, tidak melaksanakan zikir. Contohnya zikir pagi sore aja, kalau kita nggak istiqomah itu ya, itu akan mengurangi pahala kita. Ngaji juga tetap istiqomahkan, sholat tahajud, istikharah, sholat witir jangan ditinggalkan, sholat duha jangan ditinggalkan. Ibu-ibu berangkat ke sini kan sudah mandi, sudah cantik, sholat dulu berangkat nggak apa-apa, berangkat saja ya, itu penting sekali buat diri kita. Saya rasa itu aja Bapak Ibu, mohon maaf ini saya tidak ceramah, saya ingin mengulas apa yang sudah ada di hati saya. Sungguhnya saya nggak bisa apa-apa. Mohon maaf ada kurang lebihnya kata-kata saya. Saya mengingatkan saja semoga barokah kehadiran Bapak Ibu di hati Allah SWT. Ada kurang lebihnya saya dalam melaksanakan ibadah selama di sini. Ada kurang lebihnya suami saya juga sampai saat ini belum bisa menghadiri ada teman ini karena ada suatu hal yang belum bisa ditinggalkan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yuk. Iya. Apa-apa, yuk. Baik-baik ya.